Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kick-off kampanye pemilu 2024 sudah di depan mata. Ketiga pasangan calon tampil ke publik dengan berbagai gimmick. Prabowo Gibran menampilkan joget dan iklan kartun gemoy. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang belakangan kritis ke pemerintahan menirukan simbol perlawanan 3 jari ala film Hunger Games. Sebelumnya duet Anies Muhaimin juga mengisi konten hiburan di media sosial dengan bermain selepet sarung. Gimik tentunya menarik, tapi jangan sampai melenakan publik sehingga 75 hari ke depan kita tidak hanya disuguhkan dengan kampanye minim adu gagasan. Kick off kampanye politik gimik versus adu gagasan, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Pak Emru Sihombing, pengamat komunikasi politik UPH. Selamat malam, betul. Sudah lama nggak hadir. Betul. Terima kasih Pak Emru. Sebelum COVID terakhir. Oke. Ada juga juru bicara Timnas Amin, namanya harus Timnas ya. Bang Surya Chandra, selamat malam Bang Surya. Selamat malam Mbak. Ada juga juru bicara TKN Ganjar Mahfud, ada Bang Deddy Sitorus, selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana. Ada juga juru bicara dari TKN Prabowo Gibran, Bang Maman Abdurrahman, selamat malam Bang Maman. Selamat malam Jeng Nana. Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang Kodari, selamat malam Bang Kodari. Halo Nana. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu juga sebelumnya, kita selalu mengundang perwakilan dari teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda, karena kita ingin dialog kita ini bisa memberikan pencerahan begitu ya, kira-kira siapa yang akan pemilih muda coblos pada kontestasi Pilpres 2024. Mengingat jumlah dari pemilih muda ini menurut data KPU 52%. Malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali, cukup ramai. Terima kasih teman-teman. Dari Bali sudah 9:30 tapi tetap bertahan. Ingat, kalian menentukan masa depan Indonesia. Jadi kalian nggak boleh golput, meskipun tiga-tiganya jualan gimmick, tapi kalian harus challenge nih. Apa gagasan-gagasan yang ditawarkan untuk masa depan kalian nantinya. Saya langsung saja ya, saya mau ke Bang Maman dulu. Karena gimmicknya yang paling fenomenal, yang paling banyak disorot adalah gimmick dari paslon Anda. Tadi di paket yang diputarkan juga sudah ada bahwa paslon Anda, paslon nomor urut 2, Pak Prabowo Gibran mengkapitalisasi gimmick gemoy. Pertanyaan saya, apakah memang tujuannya untuk merebranding sosoknya Pak Prabowo dan menggait pemilih muda? Bang Maman. Gini, memang sesuatu yang datang hadir secara natural, alami dan begitu saja, pasti biasanya akan cenderung muncul happening lah. Artinya gimmick gemo ini kan yang buat bukan kita kan. Siapa yang buat? Tapi teman-teman anak-anak muda-muda pada saat waktu itu ada proses diskusi, tanya jawab ataupun dialog dengan Pak Prabowo. Dan memang Pak Prabowo sendiri kan secara personal cenderung sering, karena gini, latar belakang beliau yang militer TNI itu kan kalau kita perhatikan TNI, polisi, dalam aktivitas keseharian di luar pekerjaannya itu kan pasti sering sekali identik dengan nyanyi, joget-joget gitu ya. Ya itu kan bawaan natural Pak Prabowo. Ya akhirnya mungkin publik waktu itu anak-anak muda memunculkan satu narasi gemoy gitu. Berarti betul ya untuk merebranding sosoknya Pak Prabowo yang dari militer? Saya kan nggak bilang merebranding, kan tadi kan saya bilang datang natural, alami, muncul begitu saja. Nah kebetulan direspon oleh publik sebuah gimmick yang natural, ya kita melihatnya ini bagus lah untuk sekedar buat hiburan. Karena begini loh Mbak. Tapi kan politik ini bukan hiburan nih Bang. Tadi saya bilang begini, tapi kan apa yang kita lakukan hari ini kan tidak serta-merta hanya sekedar gimmick saja, tapi narasi tentang konseptual, ide, gagasan juga kita munculkan. Artinya apa? Ini adalah salah satu bagian dari kita untuk membangun sebuah politik riang gembira. Jadi tanpa mengesampingkan satu hal tadi, apa? Perdebatan konseptual. Jadi sampai hari ini pun kita siap, bahkan dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan kepada publik dan kepada teman-teman pasangan semuanya, yuk kita udah mulai diskusi mengenai perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Misalnya hari ini ada wacana mengenai IKN gitu ya, lagi muncul. Nanti kita bahas itu. Ada wacana yang bagaimana mengenai isu hilirisasi, isu energi, isu pertanian dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kita juga siap untuk membangun sebuah perdebatan yang konstruktif. Namun satu hal, terlepas dari ada yang tadi perdebatan yang konstruktif kita kedepankan, ini kan adalah salah satu bagian dari tadi. Ya perlu juga lah mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang. Tapi ini bukan bentuk kapitalisasi ya? Kapitalisasi yang natural itu, ini kan politik. Ya bahwa akhirnya gini,
Ya memang politik nggak ada yang kebetulan karena ini memang hadir alamiah, direspon oleh banyak sekali publik. Ya makanya melihat ini dikapitalisasi. positif. Enggak, ini datang natural saja. Oke. Ya masa iya sih Mbak, ada publik merespon seneng lihat style gemoy kata-kata terus kita bilang, lo jangan ngomong-ngomong gemoy gitu. Oke. Ya nggak gitu juga kan. Kalau Jadi, natural nggak ada Bang di baliho-baliho, di iklan-iklan TV itu bukan bentuk natural. ya tadi saya itu bilang, dikapitalisasi. ini adalah bagian dari kita merespon sebuah keinginan publik yang natural karena melihat karakter Pak Prabowo yang genuinnya kan aslinya keluar ini. Oke. Karena kan ternyata genuinnya Pak Prabowo kan muncul kelihatan bahwa beliau adalah sosok yang tegas, namun juga tanpa mengesampingkan kesan riang gembiranya kan. Jadi humoris itu. Nah itu yang mungkin ditangkap oleh publik dan itu kita respon oleh teman-teman tim-tim kampanye dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata menjadi trending topik Gemoy ini. Kayak sekarang kan kita juga bisa bilang bahwa misalnya ada sebuah produk pekerjaan yang bagus, produk pekerjaan, proyek pemerintah yang positif, kita bilang proyek yang sangat Gemoy, kan bisa aja. Artinya memang dikapitalisasi ya? Kalau dipasang di baliho-baliho iklan TV itu berarti dikapitalisasi dong? Iya, bahwa itu dianggap oleh Mbak Nana dikapitalisasi, bagi kami menganggap itu adalah sebuah gimmick yang positif dan kita harus merespon secara natural tanpa mengesampingkan tadi tawaran program yang baik buat teman-teman media, misalnya apa yang bagus buat kebebasan pers ke depan, kan itu kan juga harus kita tawarkan. Berarti Anda mengakui bahwa itu dikapitalisasi dan itu bagian dari gimmick politik? Sah-sah saja. Oke, sah-sah saja. Saya mau putarkan ini ada satu, kalau ini tadi jawaban dari paslon nomor urut 2 ya soal gimmick politik yang secara natural sudah dikapitalisasi. Bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Saya akan tunjukkan nih. 3 fungsi sarung ala Amin. Ya untuk nyelepet nih contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih ya. Lumayan pedes. Salahnya. Di sarung gak bahaya tak? Oke, ini paslon nomor urut 1 tadi, berarti salah nih putar videonya ya. Jadi paslon nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin. Selepet sarung begitu ya, Bang Surya, apakah kemudian yang dilakukan oleh paslon Anda dengan mengkapitalisasi gimmick selepet sarung itu memang menyasar kalangan NU di Jawa Timur, yaitu menjadi ceruk suara yang memang harus ditaklukkan begitu? Arahnya memang ke sana ya? Ya, yang pasti kan sarung identik dengan pesantren, Mbak, dengan santri. Berarti memang arahnya ke situ ya? Apresiasi buat sarung sebetulnya dan tradisi pesantren ya. Dan itu sepertinya juga ya nggak sengaja atau sengaja yang... Itu nggak mungkin nggak sengaja, masa kayak gitu nggak sengaja itu? Itu kan artinya, ada yang ngerekam. Seperti membuat ramai, membuat meriah tadi kata Pak Maman ya. Tapi intinya gini, kalau... Tapi itu diakui ya, itu gimmick politik juga ya? Kalau Anies Imin ini kan dari awal memang gagasan, Mbak Nana. Jadi memang kami percaya demokrasi itu tidak cuma perubahan struktur yang dibutuhkan, tapi perilaku elit juga penting. Jadi perilaku elit itu harus mencerminkan demokrasi dan memastikan demokrasi dihargai. Karena kalau tidak demokrasi itu ya jadi sekadar main-main begitu. Dan kita berbahaya sekali ya model-model kampanye yang mirip-mirip sama kasusnya di Filipina kan. Bongbong Marcos yang anaknya Ferdinand Marcos, otoritarian semacam Orde Baru dulu, bisa comeback karena memanipulasi model-model masyarakat yang masih nggak ngerti, tidak mengalami proses otoritarianisme zaman dulu. Jadi macam-macam seperti tadi ada gimmick-gimmick. Tapi kan paslon Anda juga melakukan gimmick itu. Ini dengan membuat dibanding dengan yang tadi ya, mana yang lebih orisinil buat Mbak Nana sendiri? Mana yang kelihatan lebih genuine? Mana yang rasanya kok lebih pas gitu untuk sebuah candaan? Kalau tadi kan memang sepertinya ya, memang dieksploitasi sedemikian rupa, dibesarkan itu, barangkali juga dengan kucuran dana untuk kampanye media sosial begitu. Nanti Bang Maman bisa cerita ya. Tapi intinya memang demokrasi itu harus dijaga dari model-model apa nih istilahnya yang korup, yang dipungkiri seperti itu. Dan ini berbahaya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, karena kan yang namanya gimmick kan nggak bisa lama, Mbak. Akan ada naik, terus akan pelan-pelan turun. Pak Nana, saya boleh tambahkan nggak? Ini menarik nih tadi kalau Mas Surya bilang bahwa kalau ini natural, Gemoy itu tidak natural gitu. Saya mau bilang justru kenapa menjadi viral,
kata-kata gemo itu karena naturalitasnya muncul. Oke. Jadi Itu versi Anda. ya sekarang gini, seakan-akan bahwa gini loh, udahlah. Makanya saya selalu bilang kita mulailah membangun gaya politik yang apa adanya, jujur, terbuka gitu loh. Untuk mengatakan bahwa main selepetan sarung bahwa itu adalah sebuah gimmick yang direkayasa aja. Teman-teman di sana agak sedikit memungkiri bahwa itu bukan sebuah bagian dari upaya untuk membangun gimmick politik. Kalau kami apa adanya. Loh, kata gemo itulah bagian dari gimmick politik untuk Oke. membangun politik yang riang gembira. Jadi itu Akui diakui aja. ya? Oke. Jadi nggak usah munafik lah, kita belum memimpin aja, kita udah munafik. Belum memimpin aja kita sudah mencoba berbohong dari kepada sesuatu yang memang sudah fakta itu gimmick. Oke. Kenapa sih kita mesti harus susah banget mengakui bahwa itu adalah sebuah gimmick? Oke, jadi diakui nggak bahwa selepetan sarung itu juga gimmick yang dibuat oleh paslon Anda? Masa itu kan pasti terencana, ada yang merekam. Gak mungkin itu tiba-tiba kemudian viral juga di media sosial sampai dipasang di media sosial paslon Anda. Apa ada spanduk, ada billboard yang selepetan, Mbak? Oke. Enggak, Tapi di beberapa cuma acara sekali itu, dan itu momen yang memang cukup organik ya kelihatannya. Artinya memang ya apresiasi. Pak Anies pakai sarung, Caimin pakai sarung, terus set gitu. Itu kan bercandaan anak-anak pesantren ya, dan seperti itu. jadi Dan nggak diakui bahwa itu gimmick politik ya Bang Surya ya? gimmick, Kalau tadi pasangan Pak Prabowo Gibran mengakui itu gimmick politik. gimmick dalam artian membuat cairnya suasana betul, tapi Berarti diakui tidak juga kemudian ya? untuk membius pemilih, khususnya pemilih muda yang relatif tidak mengerti apa yang terjadi secara mendalam begitu. Nah, kita perlu edukasi. Jadi politik kan mensyaratkan itu. Jadi kita harus lawan model-model pembusukan politik seperti Anda katakan bahwa tidak untuk membius, tapi kan itu juga bisa membius suara santri di pesantren. tapi kan cuma satu, Mbak. Maksudnya tidak kemudian dibikin banner, tidak digede-gedein, Oke, tidak dikapitalisasi. tidak kemudian maksud Anda, dikapitalisasi tapi dikapitalisasi di seperti media itu. sosial ya. Itu pun santriwati mungkin nggak kena Oke. juga. Iya, karena santriwati nggak pakai sarung. Saya putarkan ya, ini yang satu mengakui bahwa gimmick politik, yang satu juga mengakui bahwa gimmick politik. Bagaimana dengan yang satunya lagi? Saya akan putarkan ini baru-baru saja ada video ala-ala film Hollywood. Oke, Bang Deddy, kalau misalnya tadi kita lihat ya, ini kan identik sekali dengan film Hollywood Hunger Games yang sudah banyak sequelnya, dan itu adalah simbol perlawanan kalau di negara sana di film Hunger Games itu. Jadi yang mau saya tanya, apakah kemudian gimmick yang dilakukan oleh paslon Anda ini sebagai simbol bentuk perlawanan? Itu pertama begini ya, saya mau bilang all is fair in war and love. Yeah, Oke. kan? Maksudnya apa itu orang Apapun Indonesia? dalam bahasa perang Indonesia dan dong? cinta itu sah-sah saja. Ya. Jadi mau gimmick, mau gemoy, mau selepet ya suka-suka lah. Tapi diakui nggak bahwa itu gimmick juga? Ntar dulu lah belum selesai. 4 kali kau ngebut. Jadi ya kita nikmati saja sebagai bunga-bunganya demokrasi. Kalau Mas Ganjar itu bukan gimmick, itu simbol. Simbol perlawanan berarti? Yes. Perlawanan terhadap siapa? Bukan, simbol. Oke, Lu simbol cepat perlawanan. banget maksa gua. Ya, simbol perlawanan terhadap Itu siapa gitu? simbol dengan message yang sangat kuat. Oke, message-nya apa? Kenapa dia bikin 3 jari? Itu kan dia bilang 3 jari ini menyimbolkan apa? Oke. Saya sebagai calon presiden, dia bilang taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Oke. Itu simbolnya, bukan gimmick loh. Ya. Ya kalau gimmick tadi kan yang gemoy tadi sama yang selepet, itu kan gimmick karena kan Kalau memang botakin hanya rambut, itu seketika. Kalau apa? Kalau yang botakin rambut, nah itu baru gimmick. Ya. Oke. Kalau Jadi itu tadi- saya akan bilang bahwa begini, dalam politik tidak ada yang tidak terjadi dengan desain. Jadi apalagi dalam era media sosial sekarang, Oke. kita tahu persis bahwa ya semua itu pasti by design lah. Ini berarti by design juga? Ya juga dong, masa nggak Diakui ya. dipikirin? Berarti by design Itu gimmicknya. kan bukan gimmicknya, simbol itu dipikirkan dengan matang. Karena memang apa? Ini saya pakai baju hitam nih dari atas sampai ke bawah, semua hitam. Karena bagi kami ini adalah sebuah pemilu yang mempertaruhkan segalanya bagi bangsa ini. Ya. Di seluruh dunia cuma ada 2 kejadian. Indonesia sekarang di mana Pak Jokowi mencalonkan anaknya jadi wakil presiden saat dia berkuasa. Oke? Yang pertama mana rujukannya? Filipina. Di mana Duterte
seorang pemimpin yang sangat Menyerahkan populis, anaknya ya, dengan bom. membunuh banyak orang tanpa proses hukum, akhirnya ketakutan bahwa akan ada balas dendam dari para mafia ini, maka dia mengawinkan anaknya menjadi pasangan calon wakil presiden dari anak seorang diktator yang tidak kurang kejam dan rakusnya dari Soeharto. Oke. Jadi sebenarnya ini copy paste di kita. Dan bagi kami, kemudian ketika melihat kejadian yang terjadi, ada intimidasi di mana-mana, ada pemanggilan kepala desa oleh direktur kriminal umum. Bayangkan, dalam kepolisian, direktur kriminal umum itu urusannya maling, copet, begal. Jadi itu- Tapi kalau terkait anggaran apa, itu di Krimsus. Jadi ini kan contoh-contoh di mana sudah ada upaya-upaya yang menurut kami dan Oke. banyak pihak itu sudah menunjukkan kecenderungan dan potensi Baik. kecurangan maupun katakanlah demokrasi yang tidak luber Jadi dan jurdil. salam 3 jari ala Hunger Games itu adalah simbol perlawannya Mas Ganjar terhadap penguasanya sekarang, terhadap Pak Jokowi gitu. Simbol. Seperti yang terjadi di film Hunger Games dan di Filipina. Tadi kan saya sudah jelaskan. Oke. 3 simbol itu, simbol 3 jari itu menjelaskan apa? Ya. 3 poin penting message yang mau disampaikan Pak Ganjar. Yang pertama, taat pada Tuhan, Ya. patuh pada hukum, setia pada rakyat. Iya, tapi kan itu bentuk simbol perlawanan kan? Itu simbol message yang dia mau sampaikan. Iya, message itu kemudian yang mirip sekali dengan apa yang terjadi di Hunger Games. Ya, itu bahwa ini- ada perlawanan terhadap penguasa pada saat itu yang tadi Anda sebutkan bahwa apa yang terjadi sekarang ini mirip terjadi yang di Filipina. Kalau mau disambung-sambungkan, bisa aja Mbak, kalau Oke. kita mau nyambung-nyambung, tapi main message kami adalah mau menunjukkan Ganjar itu sebagai orang yang patuh pada Tuhan, Oke. ya, taat pada Tuhan, patuh pada hukum, gitu loh, dan setia pada rakyat. Oke, berarti bahwa itu merupakan simbol perlawanan di satu sisi, yes, karena kami melihat sangat besar potensi untuk terjadinya Baik. proses demokrasi yang tidak adil, tidak jurdil, Oke. dan malah menurut kami dengan tadi yang kalian cerita, dengan gimmick-gimmick yang berlebihan akhirnya mengalahkan substansi, ini kan kita akan terjebak pada demokrasi yang namanya demokrasi di kulit. Demokrasi yang bersifat prosedural, Oke. ya, semakin asik, semakin joget, maka akan semakin bagus. Kan kira-kira gitu. Nah, disinilah menurut saya pelecehan terhadap kecerdasan anak-anak Baik. milenial Gen Z kita ini. Karena gini loh, Oke. anak-anak Gen Z ini, anak-anak milenial ya, yang di bawah Gen Z, Gen Z, Gen Y, itu semua adalah orang-orang yang independen dalam mencari informasi, Baik. dalam processing informasi, dan dalam decision making. Sebagai sebuah hiburan, gimmick itu akan sangat bagus membantu mencairkan suasana. Tetapi mereka juga tentu punya concern Baik. terhadap masa depan mereka. Oke. Saya mau Pak Emrus menanggapi ini, tiga-tiganya mengakui kalau melakukan gimmick politik begitu ya. Yang bisa kita tangkap bahwa gimmick politik ini memang sengaja dideliver kepada pemilih untuk melupakan ataupun mengaburkan kesalahan-kesalahan mereka semua ini di masa lalu. Jadi daripada pemilih ini fokus ke masa lalunya, lebih baik ya gimmick-gimmick aja yang kita deliver gitu. Saya kira bisa dibenarkan itu, karena kalau kita pakai adalah sosial katakanlah interaksi simbolik, bahwa tidak ada pesan komunikasi verbal non verbal bermakna. Manusialah yang memberikan makna itu. Oke. Maka teman-teman kandidat juru bicara ini mengkonstruksi makna tertentu untuk kepentingan tertentu. Baik. Ya, misalnya bisa saja dimaknai gimmick itu sebagai suatu perubahan citra, image. Karena kita tahu persis, Prabowo kan pernah bentak-bentak meja waktu periode yang lalu. Keras loh dia. Nah ini yang mau dibangun dengan gimmick yang katakanlah gemoy dan lain-lain sebagainya. Oke. Karena boleh dikatakan waktu pemilihan, puak kan gitu. Kekerasan. Jadi mau dibangun seperti itu gitu ya. Baru kemudian kalau kita lihat misalnya katakanlah pakai sarung, itulah genuine daripada bangsa Indonesia, budaya kita. Misalnya Islam Indonesia kan, Islam NU, Islam Nusantara, yang cirinya adalah sarung, bukan seperti pakaian luar negeri, pakaian di Arab sana. Jadi ada suatu budaya yang kita bangun, kita adopt masuk ke Indonesia. Saya kira bagus sekali. Nah kemudian yang ketiga, gimmick katakanlah apa yang dikatakan bahwa itu perbedaan tadi gimmick atau tidak gimmick PD Perjuangan. Saya kira simbol perlawanan, saya setuju dengan tiga makna tadi. Karena memang kita lihat kok pencalonan Gibran awalnya dari awal
kita adalah lihat proses dari MK, melanggar etika loh. Lalu sudah diputuskan demikian, apa teman-teman mengatakan? Wah, ini final dan mengikat. Ada orang mengatakan, padahal politik kedepankan etika, kedepankan moral, kedepankan kepatutan. Kalau andaikan itu diputuskan katakanlah melanggar etika dan lain-lain, harusnya para calon tidak menggunakan itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dimanfaatkan. Bukankah itu politik pragmatis? Jadi pendidikan politik menjadi suatu hal yang tidak penting di dalam kontestasi politik, terutama pemasangan Gibran. Jadi oleh karena itu harusnya kita mengedepankan pendidikan politik. Artinya ada juga yang mengatakan, oh kalau tidak suka jangan pilih. Itu salah betul. Kenapa saya katakan salah? Itu yang dilihat golnya. Kalau nggak suka jangan pilih Gibran sama Prabowo. Ada yang mengatakan gitu. Nah bukan itu, prosesnya yang penting. Nah segala sesuatu Ibu, ketika prosesnya tidak baik akan melahirkan pemimpin yang karbitan. Resikonya apa? Ketika memimpin dia akan pencitraan terus. Tapi ini Untuk tiga-tiganya menutupi. pencitraan semua masalahnya, membuat gimmick-gimmick politik itu. Saya kira bisa kita lihat tujuannya, gitu ya, tujuan daripada gimmick tersebut. Bukankah dengan pemimpin yang karbitan itu, ketika dia memimpin nanti akan pencitraan lagi, akan mungkin pencitraan sah-sah saja tunggu, ya? akan ada lagi survei nanti melakukan bahwa wah Gibran lebih intelektual, lebih cerdas daripada wakil presiden yang lain. Sumber datanya siapa? Halayak. Kalau intelektual, kecerdasan, tanya dong orangnya. Ada itu pensurvei yang melakukan itu. Saya kritik habis itu. Jadi masa kecerdasan beliau saya ukur orang lain. Saya tanya, cerdas nggak boleh? Nggak boleh. Tanya orang yang bersangkutan. Secara metodologi, ini adalah sumber data yang salah. Andaikan aku dosennya itu, saya outkan itu langsung dari ruang kuliah. Silakan ditanggapi dulu. Ini kayaknya menjadi kritikan paling... Kodari belum kan? Iya sebentar, Bang Kodari nanti. Kasihan yang kedinginan. Iya sebentar, ini harus ditanggapi dulu. Kalau nggak ntar saya nggak adil. Jadi balik lagi ke Gibran. Jadi gue mau ngomong begini nih Mbak Nana. Ini kan sebetulnya apa yang terjadi pada Gibran, ini terjadi pada skala besar nih. Dalam skup nasional. Tapi dalam skup kecil-kecil ini sebetulnya banyak dirasakan oleh adik-adik kita di seluruh Indonesia. Anak-anak muda yang dia ingin berkarir, naik tingkat, cenderung seniornya itu pasti ganjel atau ada yang masih cenderung belum bisa menerima anak-anak muda. Ini yang terjadi pada Gibran, ini terjadi pada kita-kita semua yang anak muda di bawah ini. Selalu alasannya mengatakan bahwa belum cukup pengalaman, belum berproses, dan lain sebagainya. Whatever alasan MK apapun itu, intinya bahwa memang yang namanya senior-senior ini memang belum rela pimpinan ini dipimpin oleh anak muda. Boleh saya potong itu? Artinya poinnya apa? Bagi kami nggak ada masalah mau memperdebatkan proses di MK whatever apapun itu hak setiap orang. Tapi bagi kami kembali lagi momentum Gibran ini ingin kita jadikan sebagai sebuah momentum simbolisasi untuk mendobrak regenerasi kepemimpinan muda di Indonesia. Ini menarik ini. Jadi bagi kita silakan. Ini tadi saya bilang, kalau memang tadi kita mau bicara tentang gimmick dan adu gagasan, ya bagi kami mungkin adu gagasan yang bisa dimunculkan oleh teman-teman kembali lagi menguak masalah MK, whatever apapun itu. Tapi poinnya bagi kami adalah kita ingin fokus pada konteks 2 bulan ke depan, membangun sebuah pendekatan politik yang konstruktif. Itu aja. Baik, kalau definisi menghambat berbeda Bung. Artinya anak muda ini sudah memenuhi syarat tidak dibolehkan oleh senior. Misalnya abang mau ketua umum Golkar, tidak diberikan oleh Erlangga Hartarto misalnya. Anda kan sudah punya kemampuan untuk itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ukuran mengatakan bahwa seseorang itu punya kemampuan itu sangat subjektif, Bung. Sebentar. Jadi catat dulu. Ukuran mengatakan bahwa seseorang ada tahap-tahap yang kita lalui. Ada tahap yang kita lalui. Tidak langsung misalnya katakanlah. Saya sebagai pribadi bisa mengatakan Anda belum mampu. Subjektivitas saya. Oh tidak bisa, ada ukuran profesional. Ada ukuran profesional. Misalnya katakanlah di partai politik ada proses politik, ada budaya politik, ada rekrutmen politik. Itu tidak dilakukan oleh Gibran. Coba misalnya, suatu contoh, saya mau kasih alasan. Tiba-tiba Golkar mendukung Gibran, di mana Golkar mengusung Erlangga Hartarto. Ada apa di balik itu? Kok marah-marah? Ini bukan marah-marah, menegaskan. Ya nggak usah marah-marah. Karena suaramu kuat. Aku menegaskan supaya sebanding. Gini nak, ya bukan. Kok jadi marah-marah? Orang kan kalau suaramu keras, karena hatinya makin jauh. Jadi harusnya makin dekat. Tapi ginilah kan, saya pribadi tidak mempersoalkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Itu haknya dia.
Dan juga bukan berarti orang tidak setuju Gibran, itu artinya tidak suka anak muda naik. Kan memang tadi yang sudah disampaikan bahwa yang menjadi persoalan publik adalah ketika Mahkamah Konstitusi yang kita diharapkan menjadi garda terakhir untuk menjaga pengelolaan kekuasaan baik oleh DPR, baik oleh pemerintah, itu ternyata diterabas dengan cara-cara yang tidak etis. Dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang tapi tidak bisa kita tolak. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan banding, ya, dalam kecacatannya. Kita tidak bisa menolak itu karena apa? Baik. Karena dengar dulu. Karena Ini kita udah tidak. calonannya. Bentar, dikit lagi. Masa kampanye. Message pentingnya belum masuk. Ya. Karena kita tidak punya mekanisme untuk menganulirnya, bukan berarti itu benar. Ya. Jadi janganlah langsung di framing kalau Itu jadi catatan nanti selama masa kampanye. Iya, karena apa? Jadi orang yang mengkritik Gibran itu bukan karena haknya Gibran atau haknya anak muda, tapi bagaimana dia menjadi calon. Baik. Ini saya setiap dialog baliknya topik ke situ aja. Saya harus ke Bang Kodari dulu nih. Bang Kodari, seberapa efektif sebetulnya politik gimmick yang dilakukan oleh 3 paslon ini untuk menggait pemilih? Oke, pertama begini, dalam komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, kan begitu kan? Komunikan adalah sasaran dari para komunikator ini yang mengirim pesan. Nah, cara orang mengirimkan pesan itu kan macam-macam. Cara mereka mengemas pesan itu macam-macam. Misalnya tadi Bang Deddy mengatakan, saya ini pakai baju hitam dari atas sampai ke bawah. Itu untuk mengirim pesan bahwa sekarang suasananya berkabung, katakanlah begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, nah itu saya melihat Karena lapar. di sebelahnya beliau juga hitam. Ya, ada birunya. Begitu. Mungkin dengan intensi berbeda. Mungkin beliau karena pengen kesannya lebih ramping, kan biasanya begitu kan. Orang fashion mengatakan Dan lebih berwibawa. lebih berwibawa begitu. Jadi orang dengan kostum yang sama ternyata mau kirim pesan yang berbeda begitu. Nah, saya melihatnya masing-masing ini kan tentu punya cara sendiri-sendiri untuk mengirimkan pesan ya. Misalnya kalau Pak Prabowo ya, ini kan dimulainya dari Gemoy tadi. Pak Prabowo itu trademarknya itu tegas, berwibawa. Ini dari lama ini, dari survei 2014, 2019. Kalau saya survei Pak Emrus itu punya pertanyaan terbuka. Tadi Ibu Bapak milih presiden, wakil presiden, lalu kemudian apa alasan memilih? Nah, ada jawaban-jawaban, itu saya tabulasi gitu. Nah, tahun 2014-2019 yang paling tinggi itu alasannya merakyat. Nah, kemudian nomor 2 itu tegas. Nah, tegas itu merakyat itu kalau di breakdown identik dengan Pak Jokowi. Kalau tegas itu identik dengan Pak Prabowo, begitu. Nah, sekarang ini Pak Emrus ini sekali menjawab Bapak tadi ya. Untungnya saya bukan murid Bapak. Kalau enggak saya nggak lulus nih, Pak. Yang Bapak maksud tadi survei itu adalah saya, gitu. Betul. Jadi survei saya kan bisa menangkap ya, walaupun nggak nyebut nama saya kan menangkap pesannya. Iya. Oke. Gitu. Merasa nih. Dan udah dilanjut. Saya memang cuma satu-satunya yang survei itu adalah saya gitu. Makanya saya jawab beliau gitu. Tapi dengan santai saja. Dan saya mencoba menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Soal nanti dosen saya terima atau tidak kan itu urusan yang lain kan. Gitu kan. Makanya saya bilang untungnya beliau bukan dosen saya begitu. Walaupun kalau beliau jadi dosen saya akan senang sekali karena menurut saya beliau adalah dosen yang gampang. Kalau ketemu agak sekilas saya bisa ketukar dengan Pak Prabowo loh, Pak. Tapi dikit Mas Kodari. Saya lanjutin dikit. Kita komunikasi enggak? Aku ngajukan pertanyaan dikit. Ini belum selesai. Biar lanjut nih. Ini belum selesai. Ini kan tegas tadi Pak Prabowo. Belum selesai. Terus sekarang gemoy. Belum selesai. Oke. Makanya belum selesai. Nanti ditambahin ya. Iya. Nanti tambah waktunya. Untung agak jauh. Nanti tadi saya tawel juga kayak Nana tadi tawel. Ya. Yuk. Jadi tegas itu identik dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang ini saya tanya calon presiden, apa alasan ini? Tertinggi itu tegas. Nomor 2 itu merakyat, nomor 3 itu intelektual atau pintar. Nah, yang tegas itu masih ke Pak Prabowo. Kemudian yang merakyat itu Mas Ganjar, lalu pintar itu Mas Anies. Nah, mungkin saja mau ada upaya untuk memunculkan satu sifat lagi. Jadi ternyata dari pengalaman saya, alasan orang memilih ya Pak, ya secara teoritis ya, voting behavior itu ada alasan sosiologis, ada alasan kepribadian, ada alasan kompetensi atau rasional begitu. Yang dominan Indonesia ini kayaknya alasan kepribadian, Pak. Nah, menjawab Bapak nih ya, Bapak dosen saya ya. Itu pertanyaan saya ajukan juga untuk Wapres gitu. Terus? Nah, yang muncul paling tinggi itu adalah pintar, kemudian berpengalaman, lalu tegas. Nah, begitu saya breakdown ya Pak ya,
Ternyata yang menjawab pintar itu kepada Gibran itu 37%, kepada Mahfud 23%, kepada Muhaimin 18%, dan nama lain 21%. Karena pada waktu itu saya masih ada nama yang lain. Berpengalaman ke Gibran 19, ke Mahfud 43, ke Muhaimin 16. Kalau anak muda tuh 100% Gibran. Kalau taat beragama itu mayoritas kepada Muhaimin Iskandar. Jadi itu adalah cerita bagaimana angka ini muncul ya Pak ya. Nah yang namanya survei, kalau bicara survei pemilu, itu kan kita bicara seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala lapisan pendidikan, sosial ekonomi, dan seterusnya Pak. Jadi pertanyaan saya, jawaban saya sederhana, kok bisa dianggap pintar? Loh orang Pak, belum tentu tahu Pak Mahfud itu Profesor Doktor. Ini survei opini, bukan gelar Pak. Jadi indikatornya bukan gelar. Indikatornya bukan gelar. Kita gitu bisa loh. berdebat metodologi ini. Bisa saya Tapi kita nggak berdebat metodologi nih Pak. Nanti terlalu lama nih. Iya. Bukan. Tapi ini gimmick-gimmick yang tadi ditampilkan itu seberapa efektif sebetulnya? Nah begini, makanya sekarang saya tidak mendikotomikan ya antara politik gagasan dan politik gimmick. Dalam politik semuanya itu komunikasi begitu. Semuanya komunikasi. Justru ini saya punya pertanyaan berikutnya nih soal alasan memilih tadi. Alasan memilih calon presiden kalau pakai metode yang saya pakai, Bapak mau pakai metode yang lain silahkan Pak ya. Oke. Itu yang jelas-jelas secara eksplisit menjawab program visi dan misinya bagus, itu urutan 16 Pak, 0,9% Pak. Jadi mereka nggak peduli Tegas ya. tadi 25%, Sebenarnya pemilih merakyat nggak tadi 16%, pintar tadi Pada karakter 8,4% gitu. Oke. Jadi sekarang tergantung Bapak mau menempatkan dalam tanda kutip nih ya, gagasan atau visi misi itu di mana, pakai kacamata Bapak atau kacamata pemilih begitu loh. Boleh Jadi saya ya respon. ini kan semuanya kan semuanya penting. Jadi tinggal proporsinya saja. Bang Kodari, kalau mengukur kecerdasan, Ya. variabel kecerdasan, jangan ukur orang lain. Abang cerdas atau tidak boleh saya tanya mereka ini. Ya. Harus saya tanya abang, yang meneliti itu pun adalah psikolog, bukan surveyor. Pak, gini, Jadi Pak, tunggu sebentar. cara Oleh ngukur karena itu itu, macam-macam. tunggu dulu. Ada ngukur, Ketika mengukur pakai sesuatu, metode mengukur variabel. psikologi. Lihat dulu ke ada saya, Bang. pakai metode akademisi. Lah, Tinggi dulu. Pak, Kalau saya ini kita- bukan masuk kalau jadi mengukur psikolog, sekarang bukan gini. jadi akademisi. Sekarang ini gini, survei bos. saya mengukur- Ini survei, jangan Anda saya- paksa. saya mengukur- Saya pakai skala. Saya terus terang skala mengatakan psikologi. Sesat Anda ini. mengukur Saya nggak mau jadi saya nggak mau Anda jadi dosen kecerdasan saudara saya. tidak pas. Sesat saya jadi murid Anda. Bukan Anda yang Untung saya sesat. nggak jadi murid Anda yang Anda. sesat karena Anda Untung saya nggak jadi murid karena Anda. sumber data Kalau Anda saya salah nggak untuk paksa. variabel ini. Ini Nathan mahasiswa Salah. ya. Saya tambahin ya, Salah variabel, salah sumber data saudara. Saya nggak sesat. Ya, sebentar. Dosen yang sesat. Bukan, kamu yang sesat. Dosen yang nggak ngerti Sebentar, kita harus juga dosen yang nggak berdialog ngerti bersama. survei ini. Enggak, kamu meneliti kecerdasan. Seberapa sering Bapak melakukan survei? Bukan soal itu. Seberapa Kita sering bisa Bapak adu melakukan survei? debat.